Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Ling Fei tiba-tiba bereaksi. Dia segera menangkupkan tinjunya dengan sungguh-sungguh ke arah Xiaoyan. Senior, tolong bantu aku. Selama senior mengambil tindakan, generasi muda bersedia memberikan segalanya, bahkan kematian, ucap Ling Fei. Xiaoyan menyadari bahwa saudara perempuannya, yaitu Feng Lin, ada di antara mereka, serta ratusan orang dari dunia psionik. Saat ini mereka sudah diambang keputusasaan. Bahkan tidak ada yang berpikir akan ada keajaiban. Ya, kamu bisa beristirahat di sini sebentar. Serahkan sisanya padaku, ucap Xiaoyan mengangguk setuju dengan sangat mudah. Sebelum Ling Fei dapat berbicara, Xiaoyan menginjakkan telapak kakinya. Sosoknya tersapu dengan keras meninggalkan angin kencang. Ling Fei terus memperhatikan sosok Xiaoyan dari belakang. Dia mengingat dengan keras di benaknya, tetapi dia masih tidak dapat mengingat bagaimana dia pernah bertemu lelaki yang begitu kuat. Pada saat ini formasi besar yang menutupi kota akhirnya hancur. Ratusan orang dari dunia psionik hanya bisa membuat pertarungan putus asa. Karena mereka tidak memiliki harapan, mereka hanya bisa meledakkan diri sebagai perlawanan. Namun tepat ketika mereka hendak menggunakan metode hidup dan mati, tiba-tiba saja sesosok tubuh langsung menabrak kerumunan Taisu. Hei sekelompok sampah, bersiaplah untuk mati, ucap sosok Xiaoyan datang seperti roket. Tinjunya menabrak Taisu dengan keras. Suara teredam terdengar. Dan terlihat beberapa Taisu saling menabrak ke belakang. Hanya saja jumlah Taisu di sini tidak sedikit. Ribuan dari mereka langsung mengelilingi Xiaoyan dari segala arah. Dan detik berikutnya, semua pukulan mendarat di tubuh Xiaoyan. Akan tetapi tak satu pun pukulan itu bisa melukainya. Seolah-olah mereka menabrak besi yang keras. Dengan hentakan keras, semua sosok Taisu terhuyung-huyung ke belakang. Kemudian Xiaoyan melesat pada satu waktu. Setiap pukulannya langsung meledakkan tubuh Taisu. Dan secara bertahap, sekitar setengah dari siluet itu dihancurkan menjadi berkeping-keping. Ada yang kehilangan kepala secara langsung, ada perut yang berlubang, dan tanpa kecuali mereka semua terluka parah. Saudara Feng Lin, ucap Ling Fei sambil berlari. Dia tidak menunggu di tempat untuk istirahat, tetapi kembali ke timnya. Ling Fei, kenapa kamu kembali? Ucap Feng Lin dengan wajah pucat. Darah yang meluap dari sudut mulutnya belum mengering. Dia kelelahan secara fisik dan mental. Jiwa dan tubuhnya telah mencapai batasnya. Aku dicegat, tapi untungnya seorang senior membantuku, ucap Ling Fei. Senior? Apakah senior ini adalah teman lama dunia psionik? Tanya Feng Lin dengan bingung. Berdasarkan apa yang diketahui mereka, semua orang kuat di Laut Barat sudah dibantai dan beberapa melarikan diri untuk hidup mereka. Oleh karena itu Feng Lin terkejut ketika mendengar masih ada yang bersedia membantunya pada saat kritis seperti ini. Ling Fei lalu berkata, anehnya aku tidak memiliki kesan tentang senior ini. Hampir semua teman baik di dunia psionik aku mengenalinya. Namun dia sangat asing, ucap Ling Fei. Apakah dia sendirian? Tanya Feng Lin. Ya, dia satu-satunya, ucap Ling Fei mengangguk. Semua mata tertuju pada pertempuran di udara. Ribuan orang Taisu mengepung satu orang. Namun dalam waktu singkat hanya setengah yang tersisa. Bukan karena sosok Xiaoyan tidak dapat diserang, tetapi hanya membunuh siapapun di depannya dan mengabaikan pukulan-pukulan dari belakangnya. Sungguh kekuatan fisik yang kuat, ucap Feng Lin menyipitkan matanya. Tetapi setelah kata-kata itu jatuh, dia terbatuk 2 kali. Darah segar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tidak ada pil energi yang tersisa, juga tidak ada pil pemulihan. Semuanya dikonsumsi karena pengajaran Taisu jangka panjang. Yang terpenting adalah planet ini telah kehilangan semua sumber dayanya oleh Taisu dan direduksi menjadi planet mati tanpa ada fluktuasi sumber energi. Tanpa sumber energi antara langit dan bumi, tidak ada cara lagi untuk menyembuhkan cedera. Saudari Feng Lin, ini adalah pil pemulihan yang diberikan oleh senior, ucap Ling Fei mengulurkan telapak tangannya, memegang erat 2 botol giok yang diberikan Xiaoyan padanya. Adapun pil dalam botol giok tersebut, dia belum mengambil satupun dari mereka. Ling Fei, bagikan pil ini, mereka membutuhkannya lebih dari kita, ucap Feng Lin berkata dengan suara lemah. Tanpa diduga, dia masih memikirkan nasib anggotanya dan memilih untuk memberikan kepada mereka yang terluka lebih parah. Ling Fei sedikit mengangguk. Keduanya adalah putri dari patriark psionik. Sejak mereka lahir, mereka sudah menikmati sumber daya yang agung dan tidak pernah mengalami penderitaan seperti ini. Semuanya, cepat konsumsi pil ini dan pulihkan dirimu secepat mungkin. Kita harus membantu senior itu bersama-sama. Dia adalah satu-satunya harapan kita untuk bisa hidup. Jika dia sampai kalah, tak satu pun dari kita yang cocok menjadi lawan mereka, teriak Feng Lin. Ling Fei dan semua anggota psionik mengangguk. Meskipun dia telah melihat betapa kuatnya Xiaoyan, tetapi mereka tidak yakin bahwa Xiaoyan bisa mengatasi semua prajurit Taisu seorang diri.
Hanya saja dengan berlalunya waktu, mata Feng Lin dan Ling Fei berangsur-angsur melebar. Kelompok Taisu yang awalnya mengepung Xiaoyan dihancurkan berkeping-keping. Ribuan mayat ditumpuk di bawah, sehingga mereka yang masih hidup mulai takut dan berpikir untuk mundur. Kecepatan Xiaoyan meningkat tajam. Level klon Yuan Shen saat ini sudah menjadi keabadian fisik bintang 5. Kekuatan pukulannya bukanlah sesuatu yang bisa tahan oleh pelindung dewa palsu mereka. Setelah beberapa saat, pemandangannya bukan lagi situasi pengepungan, tetapi diratakan secara sepihak oleh Xiaoyan, dan tidak ada yang mampu menahan pukulannya. Mereka tahu tidak ada harapan untuk menang, namun mereka masih keras kepala melawan. Sepertinya bala bantuan mereka sedang dalam perjalanan, ucap Xiaoyan mengerutkan keningnya. Tanpa ragu lagi dia mempercepat kecepatan serangannya. Energi darah yang kuat di tubuhnya meledak. Sosoknya berpindah-pindah sampai membunuh prajurit Taisu terakhir. Tentu saja Xiaoyan tidak lupa menyimpan semua pelindung dewa palsu mereka dan datang ke orang-orang psionik tanpa penundaan. Bala bantuan Taisu akan segera tiba. Kalian harus meninggalkan laut barat ini, ucap Xiaoyan berkata dengan serius. Ling Fei dan Feng Lin mengangguk. Mereka tidak berani bertanya lebih lanjut dan segera mengikuti instruksi Xiaoyan. Terimalah. Di cincin ini penyimpanan pil pemulihan dan pil energi, ucap Xiaoyan mengeluarkan cincin dan menyerahkannya kepada Ling Fei. Senior, mengapa kamu membantu kami? Ucap Ling Fei merasa tidak enak ketika dia mengambil cincin itu. Aku tidak tahu apakah kamu masih ingat konta 10.000 alam, ucap Xiaoyan sedikit tertawa. Mendengar ini Feng Lin langsung membuka matanya lebar-lebar. Kamu adalah Tim Fearless, ucap Feng Lin merupakan orang pertama yang mengingatnya. Dia melihat wajah Xiaoyan dengan seksama dan merasa sedikit familiar, namun dia masih tidak bisa memastikannya. Ingatanmu tidak buruk, hanya saja bukan saatnya untuk menunda. Cepat memasuki Bahtera, tinggalkan kehampaan laut barat sesegera mungkin. Apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti. Mereka yang menginvasi Sensi datang dari dunia asing. Kehampaan laut barat sudah jatuh. Aku akan bertahan di sini menunda untukmu, ucap Xiaoyan. Tapi, jika kamu tetap tinggal bagaimana kalau mereka menemukanmu? Ucap Feng Lin berkata dengan cemas. Percayalah, aku punya rencanaku sendiri. Lindungi dirimu dan kita akan bertemu lagi saat kita punya kesempatan, ucap Xiaoyan tanpa ekspresi yang berlebihan, dan mereka menjadi hampa dalam sekejap mata. Terima kasih atas bantuanmu. Untuk saat ini tidak ada yang bisa kami berikan kecuali rasa hormat dan terima kasih, ucap Feng Lin. Meskipun wajahnya pucat, dia masih menangkupkan tinjunya dengan kuat. Jika Xiaoyan tidak datang membantu, mereka mungkin sudah berubah menjadi mayat saat ini. Cepat pergi. Mereka datang, ucap Xiaoyan menoleh di kejauhan. Feng Lin tidak berani ragu. Dia segera memimpin semua anggotanya menaiki Bahtera, kemudian mengendalikannya untuk melarikan diri dengan sangat cepat. Melihat sosok Xiaoyan semakin jauh, Feng Lin dengan keras mengingatnya di benaknya. Kita harus mengingat orang ini. Dia sudah menyelamatkan kita dengan nyawanya. Jika ada kesempatan di masa depan, kita harus membalas kebaikannya, terlepas dari apapun, ucap Ling Fei. Xiaoyan tidak hanya menyelamatkan hidup mereka, tetapi juga garis keturunan terakhir dari dunia energi spiritual. Pada saat ini mereka semakin jauh dari laut barat, tapi mereka masih memikirkan tentang Xiaoyan. Jika tebakanku benar, dia seharusnya pemimpin dari tim Fearless. Hanya saja penampilannya banyak berubah. Aku tidak menyangka dia tumbuh begitu cepat, ucap Feng Lin. Pemimpin tim Fearless? Jadi senior itu sebenarnya adalah Xiaoyan. Jika itu adalah dia, bukankah kekuatannya saat ini sangat mengerikan? Ucap terkejut Ling Fei. Dia membuka telapak tangannya dan di antara mereka ada cincin penyimpanan yang diberikan Xiaoyan padanya. Segera jiwa Ling Fei menembus ke dalamnya dan materi di dalam cincin itu sekali lagi mengejutkannya. Ada ribuan pil pemulihan dan hampir 100.000 pil energi. Kebaikan orang ini aku tidak akan melupakannya, ucap Ling Fei. Hatinya benar-benar tergerak. Lagi pula di masa-masa sulit seperti ini, betapa pentingnya keberadaan sumber daya. Aku ingat bahwa kekuatannya saat itu hanya seorang Dousian. Dikatakan bahwa dia dikejar dan dibunuh oleh aliansi abadi. Aku tidak menyangka bahwa dia sebenarnya selamat dari pengejaran dan bahkan menjadi sangat kuat. Dari apa yang dia katakan barusan, dunia Sensi saat ini berada dalam kekacauan besar. Jika kita bisa melarikan diri dari situasi ini, kita harus berusaha keras untuk meningkatkan kekuatan jiwa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Dan kita harus membuat Taisu membayar harganya, ucap Feng Lin mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya semakin merah. Saat ini dia adalah pemimpin dari orang-orang psionik dan dia harus lebih kuat. Setelah Ling Fei dan Feng Lin mengkonsumsi pil pemulihan, warna kulit mereka berangsur-angsur membaik dan mereka berhasil meninggalkan kehampaan laut barat di bawah penundaan Xiaoyan. Setelah memastikan bahwa Ling Fei dan yang lainnya telah pergi, Xiaoyan tidak terus berada di planet ini. Begitu Taisu menguncinya,
dia mungkin akan menghadapi tidak hanya ribuan orang, tetapi mungkin lebih banyak lagi. Bukan tindakan bijaksana untuk menghadapi mereka secara langsung. Yang terbaik adalah pergi dari sini dulu, ucap Xiaoyan. Segera sosoknya terbang dan berubah menjadi pelangi panjang di kehampaan. Meskipun ada beberapa bahtera di sini, Xiaoyan tidak memilih menggunakannya. Lagi pula bahtera terlalu besar dan bisa dengan mudah dikunci. Sebaliknya jika dia sendirian di kehampaan, akan sangat sulit untuk menemukannya di kehampaan yang luas. Yang bahkan lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Sesaat kemudian, ketika bala bantuan Taisu tiba, Xiaoyan sudah tidak ada lagi di planet ini. Apa yang tersisa hanya beberapa bahtera dan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Yang mana pelindung dewa palsunya sudah dilucuti. Adegan ini sontak saja membangkitkan kemarahan para jenderal Taisu yang baru saja datang. Tanpa pelindung dewa palsu, tidak ada cara untuk membangkitkan mereka. Taisu dengan susah payah membuat armor dewa palsu untuk memperluas pasukan dan juga kekuatannya. Sekarang Xiaoyan tidak hanya melenyapkan banyak pejuang Taisu, tetapi juga mengambil pelindung dewa palsunya. Harus dikatakan bahwa bahan untuk membuatnya sangat langka. Emas yang bergetar bahkan lebih terbatas. Oleh karena itu masalah ini langsung membuat kemarahan Taisu meledak. Berita ini segera menyebar ke daerah di mana kota 1000 bintang berada. Dan di atas raksasa persegi itu, sosok wanita berambut merah mendobrak meja dengan marah. Bajingan! Orang itu muncul lagi. Dia bahkan masih berani mengambil pelindung dewa palsu. Sepertinya berita yang diberikan oleh Istana Surga Manusia benar. Segera kirimkan semua bala bantuan di sekitarnya. Orang ini harus ditemukan, dan dia harus dilenyapkan dengan segala cara. Teriak wanita berambut merah itu sangat marah. Setelah membuat perintah, semua jenderal di depannya menjawab serempak. Kemudian masing-masing jenderal memimpin prajuritnya sendiri untuk membuat penangkapan Xiaoyan. Scene berganti di Bahtera Tabut di mana tempat tubuh utama Xiaoyan berada. Saat ini dia sudah mencapai ruang batas tempat formasi teleportasi ketiga berada. Tetapi setelah memasuki ruang ini, Xiaoyan tidak dapat menahan diri. Itu karena dia mendarat di alam yang sedang diserang oleh kelompok Taisu. Bau kematian menyelimuti seluruh alam. Ada banyak jiwa yang tidak adil berkeliaran. Xiaoyan membuka matanya. Bahkan jika dia perlu retreat, dia tetap memilih untuk bergerak. Ratu, beri aku waktu sebentar. Bahkan jika aku tidak bisa mengendalikan seluruh kehampaan Laut Barat, aku pastikan untuk memusnahkan setiap kali bertemu sekelompok bajingan ini, ucap Xiaoyan sambil melangkah maju. Memegang penguasa Xuan, kemudian melompat keluar dari bahtera dengan mendominasi. Dia melesat lurus ke tempat di mana sebagian besar prajurit Taisu berkumpul. Adapun sang ratu, dia tidak menghentikannya, sebaliknya mendukung semua keputusan yang dibuat oleh Xiaoyan. Sosoknya yang cantik tetap duduk dengan santai sambil meminum teh. Meskipun kekuatanmu masih jauh dari kata cukup, tapi kamu sudah memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Sensi, ucap sang ratu sambil menyesap tehnya dengan tenang. Di sisi lain, Xiaoyan saat ini datang ke dunia yang sedang diinvasi oleh Taisu, membuat langkah pembunuhan cepat dengan metode teratai api. Secara singkat, bagi orang-orang di alam ini, Xiaoyan seperti keabadian dewa yang turun ke bumi, menyelamatkan ribuan makhluk hidup, dan dia tidak berhenti sampai dia membersihkan semua Taisu. Tentu saja Xiaoyan tidak akan meninggalkan pelindung dewa palsunya. Sekarang dia telah mengumpulkan lebih banyak pelindung dewa palsu. Banyak orang berlutut ke arah Xiaoyan, tetapi Xiaoyan tidak menoleh ke belakang. Dia yang tanpa ekspresi memiliki mata merah. Itu karena dia tahu bahwa meskipun dia membunuh kelompok Taisu, dia tetap tidak dapat mengubah pikiran dunia yang akan dihancurkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosok Xiaoyan melesat pergi dan kemudian kembali ke Bahtera Tabut. Pada saat ini klon Zuci muncul dari bayangannya. Sementara tubuh aslinya kembali ke kabin untuk retreat. Sosok klon suci berjalan ke sisi sang ratu. Berapa banyak klon yang kamu miliki? Ucap ratu, tidak bisa untuk tidak bertanya ketika melihat klon yang berbeda di depannya. Klon Dewa Api kuno juga ada di Laut Barat. Aku tidak tahu situasi mereka saat ini. Bisakah aku pergi ke sana dulu? Ucap Xiaoyan tidak menjawab pertanyaan ratu. Dia baru ingat bahwa dia sepertinya telah melupakan hal yang sangat penting, yaitu kedua anaknya masih berada di klan Dewa Api kuno. Jangan khawatir, ada iblis tua di klan Dewa Api kuno. Mereka sudah pindah dari Laut Barat sejak lama. Aku sudah menanyakannya dan kedua anakmu baik-baik saja. Selain itu, jika klan Dewa Api kuno tidak pindah, ratu ini akan membuat mereka tetap hidup bagaimanapun caranya. Jadi kamu tidak perlu cemas, ucap sang ratu sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Secara alami tidak ada keraguan dengan apa yang dikatakan sang ratu. Ngomong-ngomong, aura klonmu agak aneh. Meskipun sudah menjadi keabadian kaisar, itu tidak memiliki energi dunia milik Sensi. Apakah kamu mendapatkannya di alam Xuanyin? Tanya sang ratu. Tebakannya sangat akurat. Klon yang muncul di depannya saat ini diperoleh Xiaoyan dari alam Xuanyin.
yaitu klon Suci. Wajah dan penampilan Suci hampir sama dengan Xiaoyan dan merupakan klon dengan kemiripan tertinggi di antara semua klonnya. Ya, klon ini diubah dari aura yang ditinggalkan oleh Suzang, ucap Xiaoyan mengangguk. Oh, apakah itu ditinggalkan olehnya? Kalau begitu biarkan aku memeriksanya, ucap sang ratu, matanya yang indah melengkung menjadi bulan sabit. Ngomong-ngomong, apakah klon ini juga melakukan sesuatu dengan Chen Yuan? Ucap sang ratu, lagi-lagi menyindir Xiaoyan. Kurasa pertanyaan ini tidak perlu dijawab, ucap Xiaoyan tanpa ekspresi yang berlebihan. Kalau begitu kamu harus menjawab bagian penting ini. Dalam hal tubuh, lebih baik mana selir ini dibandingkan Chen Yuan? Tanya sang ratu. Sang ratu mengenakan Cheongsam ketat dan mahkota indah di kepalanya. Aromanya yang wangi benar-benar menenangkan hati seseorang. Wajahnya halus tanpa kecacatan sedikit pun. Garis hidungnya lurus dan indah. Bibirnya yang kecil bahkan lebih mempesona. Xiaoyan menatap ratu untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa tidak tertarik dengan kecantikan tiada tara ini. Pikirannya semakin berfluktuasi, seolah-olah dia tersihir oleh pesonanya. Aku akui bahwa 1 poin lebih baik, ucap Xiaoyan hanya bisa memuji. Oh, katakan padaku dengan hati-hati. Bagaimana dengan yang ini? Ucap sang ratu sambil berdiri saat dia berbicara. Bagian itu, ngomong-ngomong sulit untuk melihat dengan jelas, ucap Xiaoyan. Sang ratu membuka kancing kerahnya. Sebelum Xiaoyan bisa menghentikannya, sang ratu telah membuka pakaian dalamnya dan dia ingin lebih menunjukkan kesombongannya. Mata jahat sang ratu fokus pada Xiaoyan. Detak jantung Xiaoyan mulai meningkat tanpa sadar dan dia hanya bisa menutup matanya. Ratu, ucap Xiaoyan menutup matanya dan hendak berbicara. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia hanya merasakan kehangatan di depannya. Karena klon ini diubah oleh aura yang ditinggalkan oleh Susang, tubuh ini secara logis adalah miliknya. Jadi jika kita bergesekan kulit dengan tubuh ini, itu tidak dapat dianggap sebagai pengkhianatanmu. Jangan khawatir, apapun yang terjadi hari ini, aku berjanji untuk tutup mulut, ucap sang ratu memancarkan nafas hangat di telinga Xiaoyan. Saat ini Bahtera Tabut sudah memasuki formasi teleportasi besar. Di ruang ini dapat dijamin, bahkan Taisu tidak akan mengganggunya. Hanya saja Xiaoyan masih memilih untuk mundur. Matanya kabur dan dia melihat tubuh putih kenyal tanpa busana. Tubuh keton yang sempurna benar-benar membuat orang bertanya-tanya bagaimana menolak, dan bagaimana menolak. Ratu, setelah mencapai tingkat kekuatan di level ini, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa emosi dan keinginan sudah dapat dikendalikan sesuka hati. Kupikir beberapa hal memerlukan setidaknya kesepakatan bersama, ucap Xiaoyan dengan getir. Saat ini dia masih memilih untuk menolak. Sungguh? Mengapa jantungmu berdetak sangat kencang? Itu artinya kamu masih tertarik padaku. Lihat aku, ucap sang ratu berkata dengan lembut. Ketika suara itu keluar, Xiaoyan benar-benar mengangkat kepalanya untuk melihat ratu. Ini bukan niat aslinya, tapi dia tidak bisa menolak untuk menghentikannya. Sang ratu melangkah maju dengan kaki mulusnya. Gaun di tubuhnya merosot ke bawah. Rambutnya yang panjang menari-nari di belakangnya. Dia tidak percaya tidak bisa menggerakkan hati Xiaoyan dengan cara ini. Apakah kamu yakin tidak menyukaiku? Ucap sang ratu, tidak secara langsung memaksa Xiaoyan seperti Chen Yuan, tetapi memilih untuk berbisik lebih dulu. Aku hanya berpikir bahwa perasaan tidak boleh dipaksakan. Maafkan aku, ucap Xiaoyan dengan tegas menolak. Meskipun sang ratu cantik, Xiaoyan masih bertekad di dalam hatinya. Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Tetapi dia mengerti bahwa seharusnya tidak seperti ini sekarang. Ratu menatap mata Xiaoyan, kilau di matanya berkedip. Dia membalikkan punggungnya dengan tiba-tiba, lalu mengangkat tangannya dan mengenakan pakaiannya kembali. Tampaknya karma yang telah ditanam selama bertahun-tahun telah kembali padaku, ucap sang ratu tersenyum pahit. Xiaoyan tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa sang ratu rupanya tidak marah. Jika kamu hanya menurut seperti ini, maka itu benar-benar membosankan. Pantas saja Susang mengikutiku dengan wajah tegas. Ternyata inilah perasaan yang dia rasakan saat itu. Semakin tidak bisa didapatkan, semakin bergejolak di hati. Xiaoyan, percaya atau tidak, suatu hari nanti ratu ini akan membuatmu jatuh cinta padaku, ucap ratu sambil tersenyum, dan kemudian dia penuh percaya diri lagi. Xiaoyan membeku di tempat, tidak tahu bagaimana menjawab. Ratu tidak hanya tidak mundur meskipun ada kesulitan, tetapi tampaknya semakin energik. Xiaoyan fokus berkultivasi dengan keras, sementara ratu fokus mengejarnya dengan keras. Keduanya benar-benar memiliki arah yang salah. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi klon Yuan Shenmu saat ini? Tanya sang ratu, akhirnya mengubah topik pembicaraan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan ya. Dan di episode kali ini, Xiaoyan ternyata setia ya, tahan juga sama godaan tubuh moleknya sang ratu.
Mimin jadi percaya nih kalau ternyata ada laki-laki yang masih setia sama pasangannya. Oke, ikutin terus kelanjutannya, jangan sampai bosan, tetap stay tune dan sampai jumpa. Bye-bye.